Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan nge-lab Red Hat-nya, yang dimana Red Hat-nya itu session 6.5 yang berjudul troubleshooting container. Nah, di sini untuk nge-lab start-nya itu kita menjalankan perintah, dimana perintahnya itu lab start troubleshooting lab. Ini kita copy dulu, Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Setelah itu kita enter, kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil buat kita nge-lab pertama itu. Maaf tadi ada kendala, salah tekan buat nge-stopnya. Jadi langkah selanjutnya itu yang bagian ini kita tetap biarin, terus kita lanjut buat terminal baru, dimana kita membuat terminal baru. Nah, kalau mau besarin boleh Ctrl V, Ctrl Shift plus. Nah, di sini tuh ada instruksinya, dimana kita bakalan konfigurasi kontainernya itu kita menggunakan Quetch V1 dan Quetch V2. Di sini kontainer image-nya ada kita pakai registry, terus Quetch UI-nya itu ada portnya itu 3000 sama 8080. Kontainer image-nya kita menggunakan informasi variabelnya itu Quetch API version nilai V2. Nah, di sini ada permasalahannya, di mana permasalahannya yang pertama itu username-nya atau passwordnya tidak valid atau gagal. Solusinya itu kita ulang login registrasi image-nya. Dan permasalahan yang kedua itu ada di argumennya itu tidak ada berisi. Cara solusinya itu kita koreksi di bagian Postman komennya. Masalah yang ketiga, NGX-nya itu belum ada hostnya. Terus solusinya itu kita mensuruh mencari problem yang ada pada NGX itu. Nah, di sini
langkah pertama di 1.1 itu kita bakalan run kontainernya yang dimana perintahnya itu podman ps -a. Di sini kita Ctrl C dulu, Ctrl V, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada exit. Nah, di sini sudah ada exit. Nah, selanjutnya di 1.2 itu kita bakalan buat membaca quits UI-nya itu. Di sini perintahnya tuh podman logs quits -UI. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, baru kita enter. Nah, di sini 45 NGX-nya. Angka ke 1.3 itu dimana kita disuruh buat memeriksa quits V1 nya itu dengan podman impacts garis miring quits API V1. Nah, ini kita copy dulu, Ctrl C, di sini kita taruh di dalam, kita tinggal send. Kita enter. Nah, sudah bisa. Terus lanjut di quits API V2 nya kita sama copy dia, kita taruh di open text dialog, kita send. Kita enter. Nah, di sini sudah mat troubleshooting. Nah, di selanjutnya itu dimana kita bakalan repeat komen kontainernya itu dengan nama quits UI untuk merangkum dua quits V1 dan V2 nya. Di sini kita copy dulu, Ctrl C, Ctrl V, kita send, kita enter. Nah, sudah berhasil. Nah, di 1.4 ini kita disuruh remove atau menghapus kontainer yang sudah kita buat yang quits UI itu podman RM. Nah, fungsi RM itu untuk menghapus kontainernya. Podman RM quits UI. Kita copy dulu. Kita enter. Nah, di sini sudah kehapus. Lanjut di 1.3 itu dimana kita disuruh mengulang membuat kontainernya itu yang bernama podman run -d garis miring, nama name-nya itu nama quits UI ini. Nah, ini kita copy dari sini sampai sini, kita Ctrl C, kita taruh di teks dialog, kita send. Kita enter. Nah, sudah berhasil. Lanjut di 1.6 dimana kita bakal verifikasi kontainer yang sudah kita buat itu dengan menjalankan perintah podman ps nya. Kita enter. Nah, di sini sudah berjalan 19 menit yang lalu. Nah, sekarang di langkah kedua dimana kita bakalan nge-NGX, kita bisa lihat tabel 6.1 nya ini dimana from-nya itu http localhost 8080 garis miring API v1 quits untuk ke http quits API v1 8080 API v1 quits. Nah, di sini kita lihat tabelnya. Permasalahannya ada di sini, ada solusinya. Dimana solusinya itu kita bakalan menguji atau menguji V1 nya itu dengan cara podman access quits UI. Kita copy, Ctrl C, kita masukkan ke teks dialog, kita enter. Nah, di sini sudah kayak gini, berarti sudah bisa. Lanjut kita bakalan tes ke V2 nya itu dengan sama tapi menggunakan car -h http localhost. Sini kita copy,
ulang. Kita ulang lagi. Di sini masih ada yang error. Oh ya, kita lupa masukkan ke teks dialognya. Jadinya sebenarnya harus masukkan ke teks dialog biar langsung begini. Nah, maaf ya tadi ada kesalahan. Nah, baru kita enter. Nah, di sini bakalan muncul hasilnya HTML-nya sama hit-nya, bad gateway-nya. Selanjutnya di 2.2 itu kita bakalan pot main log squid V1-nya itu kita bakalan lihat berapa nilai isi dari port V2-nya. Kita Ctrl C. Kita enter. Nah, di sini nilai portnya itu 8081. Berarti kita bakalan tahu nilai portnya itu 8081. Dilanjut di 2.3 itu kita bakalan mengkontainer konfigurasi NGX-nya dengan menjalankan perintah podman access quit. Nah, ini. Jangan lupa dimasukkan ke teks dialog ya biar nggak error kayak tadi. Kita enter. Nah, sekarang kita di sini tuh videonya tuh nilai portnya tuh 8080. Nah, lanjut di 2.4 kita disuruh menjalankan update hasil konfigurasinya, menjalankan perintah ini. Ctrl C, masukkan ke teks dialog, Ctrl V, kita send. Kita enter. Nah, sudah berhasil, dimana HTTP F2 nya 8081. Sekarang kita di 2.5 ini kita disuruh buat remove atau menghapus quits yang sebelumnya itu, dimana RM ini buat menghapus filenya. Dengan kita harus menjalankan perintah podman rm -v quits ui. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil menghapus file tersebut. Sekarang di 2.6 ini kita disuruh buat mengulang kontainernya itu yang bernama quits.ui itu dengan menjalankan perintah ini. Kita Ctrl C, jangan lupa dimasukkan ke dalam teks dialog biar tidak error. Kita send. Kita tunggu sebentar, masih. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sana sudah berhasil. Sekarang di langkah ketiga itu dimana kita disuruh konfirmasi buat ke browsernya itu. Jadi kita bakal masuk ke browser lewat sini. Dengan ini kita copy dulu buat mengujinya. Kita masuk ke application Verifox. Nah, kita bisa lewat sini ya. Kita hapus dulu ini, kita Ctrl V yang kita copy tadi. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul seperti yang ada pada Red Hat-nya itu, berarti selesai. Nah, langkah terakhir finish dimana kita untuk menghapus lab yang sudah kita buat tadi itu untuk tidak mengganggu lab selanjutnya. Di sini kita bakalan lab finish troubleshooting lab. Kita Ctrl V. Kita enter. Kita tunggu sampai semuanya sukses. Nah, di sini sudah berhasil, finish labnya sudah berhasil. Sekian dari saya. Tadi maaf tadi ada kepotong karena salah tekan. Sekian dan terima kasih.